Halo Sobat Pemilia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Simehta YouTube channel bersama Gigi Niaga. Kali ini saya sedang berada di depan kantor Wali Kota Mataram. Mungkin bagi Sobat Pemilia yang berdomisili di Mataram atau di Pulau Lombok sudah tidak asing lagi ya dengan tempat ini. Mungkin sekilas tempat ini seperti perkantoran biasa, ya. Tetapi ternyata 126 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1894, pernah terjadi peperangan sengit di lokasi ini yang menewaskan ribuan korban jiwa. Nah, perang tersebut merupakan penanda awal terjadinya pendudukan Belanda di Pulau Lombok. Bagaimana kisahnya? Let's check it out. Perang Lombok terjadi pada tahun 1894 yang melibatkan tentara kerajaan Hindia Belanda melawan pasukan kerajaan Mataram Selaparang yang menguasai Pulau Lombok pada saat itu. Kerajaan Mataram Selaparang ini merupakan salah satu dari 6 dinasti kerajaan Karangasem Bali yang menguasai Pulau Lombok pada abad ke-17. Hingga pada tahun 1838 Masehi, kerajaan Mataram Selaparang berhasil menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok. Perang Lombok dipicu oleh peristiwa yang terjadi pada 1891. Kerajaan Mataram Selaparang berperang dengan Kerajaan Kelungkung di Bali dalam perebutan pengaruh di Pulau Dewata. Untuk itu, pada tanggal 22 Juni 1891, Raja mengeluarkan surat perintah untuk mengirimkan ribuan pasukan Lombok menuju Karangasem untuk menghadapi Kerajaan Kelungkung di Pulau Dewata. Hal ini ditolak oleh bangsawan Sasak yang memimpin rakyat di wilayah Peraya atau Lombok Tengah saat ini, karena terdapat selentingan bahwa pasukan Sasak yang bertempur di Karangasem pada tahun 1849 dalam perang saudara di Karangasem banyak yang meninggal atau gugur karena kelelahan dan kelaparan. Hal ini tentu saja membuat mereka ogah untuk kembali turun membantu kerajaan dalam peperangan di Bali, sehingga rakyat Peraya memberontak, yang dimana pemberontakan tersebut dikenal dengan Congah Peraya. Pada bulan Agustus, Raja kembali mengeluarkan surat perintah wajib militer tersebut, tetapi tetap tidak diindahkan oleh masyarakat Peraya, walaupun sebenarnya masyarakat Peraya terikat apeti getih, yaitu wajib militer jika kerajaan dalam kondisi perang. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, penggawa kerajaan Mataram Selaparang yang pemerintah di Peraya menghukum mati salah seorang bangsawan Sasak yang dituduh menghasut masyarakat untuk memberontak terhadap kerajaan. Namun hukuman mati tersebut bukannya malah menyelesaikan masalah, tetapi pemberontakan malah menjadi-jadi dan meluas. Hal ini juga diperparah karena terdapat juga selentingan bahwa raja akan menghukum mati para ningrat Sasak yang memberontak terhadapnya setelah perang di Kelungkung selesai. Geram akan hal ini, Mami Bangkol, salah satu dari ningrat Sasak yang berpengaruh di daerah Peraya, memimpin pemberontakan dengan mengerahkan masyarakat untuk membakar Puri, punggawa yang memerintah di Peraya pada tanggal 7 Juni 1891. Bereaksi terhadap peristiwa tersebut, kerajaan menurunkan pasukan besar-besaran dengan mengirimkan panglima saat itu yaitu Anak Agung Made Karangasem dengan putra mahkota Anak Agung Ketut Karangasem bersama ribuan pasukan dari Lombok Barat dan Lombok Timur untuk mengepung Peraya dalam upaya memadamkan pemberontakan yang semakin meluas tersebut. Namun upaya ini lagi-lagi gagal karena pasukan Sasak Timur yang awalnya berpihak pada kerajaan Mataram Selaparang membelot membantu pasukan Peraya dalam pemberontakan ini. Hal ini disebabkan oleh karena panglima perang saat itu, Anak Agung Made Karangasem, menghukum mati para ningrat Sasak Timur karena pasukan mereka enggan untuk bertempur dan banyak yang membelot. Kesalahan pengambilan keputusan oleh panglima perang saat itu berakibat buruk terhadap pasukan kerajaan Mataram Selaparang, di mana seluruh pasukan Sasak Timur akhirnya memilih untuk membela Peraya dalam pemberontakan ini dan memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Mataram Selaparang dari wilayah Peraya, serta menyerang balik basis pertahanan kerajaan Mataram Selaparang di wilayah Lombok Barat, walaupun usaha ini masih gagal karena belum terorganisir dengan baik. Raja akhirnya turun tangan ke medan tempur
memimpin pasukannya untuk menghadapi pemberontakan yang semakin meluas tersebut, yaitu aliansi dari pasukan Peraya dengan pasukan dari Sasak Timur pada tanggal 5 Oktober 1891. Setelah berhasil menduduki beberapa distrik pemberontak, Raja pada tahun 1892 sempat mengajukan perdamaian, tetapi ditolak oleh para bangsawan Sasak yang memimpin pemberontakan tersebut karena tidak ingin lagi berada di bawah kekuasaan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Akhirnya, operasi militer untuk memadamkan pemberontakan ini terus dilanjutkan hingga pada tahun 1893 Raja telah berhasil menduduki banyak basis pemberontak dan membuat para pemberontak terdesak. Hingga akhirnya Raja menghentikan penyerangan terhadap basis-basis pemberontak di Sasak Timur dikarenakan adanya ancaman baru, yaitu pemberontakan oleh masyarakat di Skarbela dan campur tangan pemerintah Hindia Belanda terhadap operasi militer tersebut. Ternyata pada tanggal 30 Oktober 1892, para bangsawan Sasak Timur telah bersurat kepada Residen Hindia Belanda untuk Bali dan Lombok di Singaraja, yaitu Danenberg, yang meminta pertolongan untuk menghadapi pasukan Mataram Selaparang yang terus mendesak mereka. Hal ini tentu saja dilihat sebagai peluang oleh Belanda, karena memang sudah sejak lama Belanda mengincar sumber daya alam yang ada di Lombok. Pada tahun 1886, Belanda sempat mengutus Controller C.H. Lievering untuk meneliti potensi sumber daya alam yang ada di Lombok. Dari hasil penelitian tersebut, akhirnya Belanda tahu bahwa tanah di Lombok itu berpotensi untuk mereka kembangkan menjadi perkebunan kopi, dan banyaknya pusat sumber bahan galian yang bisa mereka dapatkan di Lombok ini. Dikarenakan masih disibukkan oleh Perang Aceh dan kekuatan militer Raja Mataram saat itu masih kuat, Belanda sementara mengurungkan niatnya untuk mencaplok Pulau Lombok. Akhirnya, momen berharga yang ditunggu-tunggu Belanda pun datang. Di saat kekuatan militer Raja Mataram sedang melemah dan terpecah belahnya masyarakat di Pulau Lombok. Tanpa membuang waktu lagi, Presiden Hindia Belanda untuk Pulau Bali dan Lombok, MC Danenberg, langsung bersurat ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat kala itu, yaitu Pinneker Hordich, untuk menurunkan ekspedisi militer ke Pulau Lombok, dengan motif menengahi perselisihan antara Raja Mataram dengan masyarakat Sasak Timur, di mana mereka berencana untuk menjadikan Kerajaan Mataram Selaparang sebagai negara boneka yang dapat mereka kendalikan. Karena masih disibukkan oleh Perang Aceh dan pertimbangan lainnya, akhirnya ekspedisi militer Belanda ke Pulau Lombok baru terrealisasi saat kursi Gubernur Jenderal diduduki oleh Van der Wijk pada akhir tahun 1893, menggantikan Gubernur Jenderal sebelumnya yaitu Pinneker Hordich. Gubernur Jenderal Van der Wijk yang terkenal dengan kekejamannya ini akhirnya membuat terobosan besar untuk menguasai Pulau Lombok. Pada tanggal 30 Juni 1894, beliau mengutus Jenderal Vetter dan Mayor Jenderal Van Ham untuk memimpin ekspedisi militer ke Pulau Lombok. Armada tempur tersebut terdiri dari 7 kapal perang, 12 kapal angkut, 3 batalion infanteri, 1 skuadron kavaleri, yang jika ditotal berjumlah 4.400 personel. Armada ini berangkat dari Batavia dan sampai di Pelabuhan Ampenan pada tanggal 5 Juli 1894. Sebelum memulai penyerangan, Belanda masih berupaya untuk melakukan tindakan damai dengan menekan Raja agar mau maju ke meja perundingan dan memenuhi tuntutan yang diminta oleh Belanda. Karena tidak ada tanggapan dari Raja, maka pada tanggal 6 Juli 1894, pasukan Angkatan Darat Belanda diturunkan untuk menduduki wilayah Ampenan. Angin segar berpihak pada Belanda. Pada tanggal 8 Juli 1894, Raja Karangasem, I Gusti Jelantik, yang merupakan keponakan Raja Mataram, yang saat itu bertugas memadamkan pemberontakan di Sasak Timur, menghadap ke pasukan Belanda dengan menyatakan setia kepada Belanda dan bersedia untuk membujuk Raja Mataram agar mau maju ke meja perundingan. Bujukan Raja Karangasem, I Gusti Jelantik, pun akhirnya berbuah manis kepada Belanda, di mana Raja Mataram, Anak Agung Gede Ngurah, menerima untuk maju ke meja perundingan dan bersedia untuk memenuhi ultimatum yang dituntut oleh Belanda, dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin untuk menghadapi pasukan militer Belanda saat ini di tengah kondisi politik Kerajaan Mataram Selaparang yang tidak stabil.
Setelah tuntutannya diterima oleh Raja Mataram, pasukan Belanda yang berkedudukan di Ampenan bergerak menuju ke Mataram dan Cakranagara untuk menduduki kota tersebut, di mana selanjutnya mereka akan mengupayakan untuk negosiasi damai dengan pemimpin di Sasak Timur. Misi Belanda adalah membuat masyarakat Sasak Timur kembali tunduk di bawah pemerintahan Raja Mataram dan menjadikan kerajaan Mataram sebagai negara boneka di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. 14 Juli 1894, Controller J.H. Lievering ditugaskan untuk meyakinkan bangsawan Sasak Timur agar mau berdamai dengan kerajaan Mataram Selaparang. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang dan alot, sampai-sampai Jenderal Vetter juga turun tangan dalam perundingan tersebut, akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1894, pemerintah Hindia Belanda berhasil meyakinkan bangsawan Sasak Timur untuk maju ke meja perundingan membahas upaya damai dengan pihak kerajaan Mataram Selaparang. Pada tanggal 10 Agustus 1894, upaya diplomasi untuk menyudahi konflik berkepanjangan yang dimulai sejak 1891 tersebut akhirnya dimulai. Untuk pertama kalinya, kedua belah pihak duduk bersama sejak konflik berkecamuk. Pihak kerajaan Mataram Selaparang kala itu diwakili oleh Putra Mahkota, Anak Agung Ketut Karangasem, dan I Gusti Jrantik, yaitu Raja Karangasem, beserta beberapa punggawa. Sedangkan pihak Sasak Timur diwakili oleh Mamik Mustiaji, Raden Melayu Kusuma, dan Raden Sri Banom. Dalam perundingan tersebut, Belanda mengajukan tuntutan dari pihak bangsawan Sasak Timur kepada pihak kerajaan Mataram Selaparang, di mana pada intinya tuntutan tersebut berisi bangsawan Sasak Timur ingin memerintah daerah mereka sendiri, di luar dari kendali pihak kerajaan Mataram Selaparang, di mana pemerintah mereka akan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Hindia Belanda yang nantinya akan berkedudukan di kota Mataram. Keputusan ini tentu saja menggambarkan bahwa kerajaan Mataram Selaparang akan kehilangan wilayahnya yang telah diperjuangkan selama 3 tahun terakhir ini dan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Pihak kerajaan Mataram Selaparang pun sempat mengajukan protes terhadap tuntutan yang diminta oleh pihak bangsawan Sasak Timur dan Belanda tersebut, tetapi ditolak oleh Jenderal Vetter dan Presiden Danenwaard. Tidak puas dengan hasil perundingan tersebut, akhirnya pihak kerajaan Mataram Selaparang angkat kaki dari perundingan tersebut pada tanggal 20 Agustus 1894. 23 Agustus 1894, Putra Mahkota Kerajaan Mataram Selaparang, Anak Agung Ketut Karangasem, berkumpul dengan beberapa punggawa untuk membahas rencana penyerangan terhadap Belanda yang dianggap melanggar kedaulatan dari Kerajaan Mataram Selaparang di Pulau Lombok. Rencana penyerangan ini di luar dari sepengetahuan Raja Mataram, yaitu Anak Agung Gedeng Ngurah Karangasem, karena beliau masih berusaha untuk mengupayakan jalur negosiasi damai terhadap pihak Belanda dan tentu saja akan menolak untuk menyerang pasukan Belanda. Dari hasil pertemuan dengan 6 punggawa tersebut, akhirnya diputuskan oleh Putra Mahkota untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda dan mengusirnya dari Pulau Lombok pada tanggal 25 Agustus 1894 tengah malam di saat pasukan Belanda sedang beristirahat. 25 Agustus 1894, tepat tengah malam, pasukan kerajaan Mataram mulai mengepung secara perlahan pasukan Belanda yang sedang berkemah tepat di depan Puri Cakranagara. Sebagian besar pasukan Belanda sudah tertidur lelap dan hanya sebagian kecil yang terjaga untuk mengamankan perkemahan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa beberapa menit ke depan ribuan peluru akan menghujani perkemahan mereka. Dalam benak mereka tertanam bahwa pasukan kerajaan Mataram Selaparang tidak mungkin mengangkat senjata untuk menghadapi mereka. Bergerak dalam gelapnya malam, pasukan kerajaan Mataram telah bersiap menunggu perintah penyerangan sambil membidik bangsa mereka yang sedang terlelap di balik tenda perkemahan. Akhirnya, kesunyian malam pun terpecah oleh trompet tanda dimulainya penyerangan. Satu persatu, peluru dari pasukan kerajaan Mataram meluncur menuju perkemahan pasukan Belanda yang masih terlelap dalam mimpi indah mereka. Terkaget oleh suara letusan bedil yang bertubi-tubi,
dan rintihan rekanan mereka yang tertembus pelor panas akhirnya membangunkan ribuan pasukan Belanda dari lelapnya dan berlarian ke sana kemari mencari senjata dan perlindungan dari serangan pasukan kerajaan Mataram Selaparang. Di bawah komando Jenderal Vetter, pasukan ini hanya bisa bertahan dari serangan hujanan peluru pasukan kerajaan Mataram hingga pagi harinya dan memutuskan untuk mundur ke sebuah pura atau tempat suci agama Hindu terdekat untuk berlindung dan mengevakuasi pasukan mereka yang terluka. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Jenderal Vetter dari Puri Cakranagara, pasukan kerajaan Mataram Selaparang lanjut menyerang pasukan Belanda yang berkemah di dekat Puri Mataram. Menghadapi serangan yang mendadak dan bertubi-tubi, pasukan Belanda di bawah komando Mayor van Blommestein ini hanya bisa bertahan. Hingga pukul 14.30, mereka memutuskan untuk mundur dan berlindung di sebuah pura terdekat dari perkemahan mereka untuk bertahan sampai bala bantuan datang. Tidak mungkin untuk mengharapkan bantuan Mayor van Blommestein yang terjebak di depan Puri Mataram. Akhirnya Jenderal Vetter memutuskan untuk memerintah mundur pasukan Belanda yang berkedudukan di Sukarara dan Batu Keliang untuk membantu pasukannya yang terdesak oleh serangan pasukan Mataram. Bergerak dari wilayah Sukarara, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Bijleveld mengalami nasib nahas. Pasukannya disergap di wilayah Kediri oleh pasukan kerajaan Mataram Selaparang yang mengakibatkan kolonel tersebut meregang nyawa dalam pertempuran itu. Walaupun kehilangan pimpinan dan banyak rekan mereka, pasukan Belanda yang tersisa dari penyergapan di Kediri terus bergerak menuju ke Cakranagara dan berhasil sampai untuk memperkuat barisan Jenderal Vetter yang terdesak di sana. Hal yang sama juga dialami oleh pasukan Belanda yang mundur dari wilayah Batu Keliang di bawah komando Kolonel Lewik van Paps. Pasukannya juga disergap oleh pihak kerajaan Mataram Selaparang saat hendak menyeberangi Sungai Babak dalam perjalanan mereka ke Cakranagara. Tetapi penyergapan ini dapat diatasi karena pasukan Kolonel Van Paps memiliki perlengkapan senjata artileri yang cukup lengkap, sehingga dapat dengan mudah memukul mundur pasukan kerajaan Mataram Selaparang yang melakukan penyergapan tersebut. Tetapi nasib sial akhirnya menimpa pasukan Van Paps ketika sampai di kota Cakranagara dan menghadapi pertempuran dengan pasukan kerajaan Mataram Selaparang. Pasukannya terpecah belah, sebagian besar tewas, dan sisanya ada yang melarikan diri serta ditawan oleh pihak kerajaan Mataram Selaparang. Sedangkan Kolonel Van Paps dilaporkan tewas dalam pertempuran ini. Setelah dirasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan kedudukannya di kota Cakranagara, akhirnya Jenderal Vetter bersama sisa pasukannya memutuskan untuk mundur ke kota Mataram dan menemui sisa pasukan Mayor van Blommestein yang masih terperangkap dalam kepungan serangan pasukan kerajaan Mataram. Nampaknya Jenderal Vetter harus membayar mahal atas keputusannya untuk mundur ke kota Mataram, karena selama pergerakan terjadi beberapa serangan dan penyergapan oleh pasukan kerajaan Mataram Selaparang, di mana banyak menewaskan pasukannya. Salah satunya adalah Mayor Jenderal Van Ham, wakil panglima perang yang mendampingi Jenderal Vetter dalam ekspedisi ke Lombok ini. Sesampainya di kota Mataram, akhirnya pasukan Jenderal Vetter bergabung dengan sisa pasukan Mayor van Blommestein yang terperangkap di dalam sebuah pura. Melihat kondisi pasukannya yang banyak terluka, kekurangan amunisi, dan bahan makanan, akhirnya Jenderal Vetter merasa tidak mungkin untuk tetap bertahan di kota Mataram, yang tentu saja akan berakibat buruk bagi dirinya dan sisa pasukannya. Oleh karena itu, Jenderal Vetter memutuskan untuk membawa seluruh pasukannya mundur ke wilayah basis pertahanan terakhir mereka, yaitu di Ampenan. Sebenarnya, pasukan Jenderal Vetter telah kehilangan semangat, putus asa, dan pasrah terhadap nasib mereka jika sewaktu-waktu disergap lagi oleh pasukan kerajaan Mataram Selaparang dalam perjalanan menuju Ampenan. Tetapi nasib mujur menyertai mereka. Jenderal Vetter bersama Residen Denmark serta sisa pasukannya berhasil selamat sampai ke basis pertahanan mereka di Ampenan, sembari pasrah meratapi nasib jika kerajaan Mataram Selaparang melakukan penyerangan besar-besaran untuk terakhir kalinya kepada mereka. Lagi-lagi nasib mujur berpihak pada Belanda. Yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang. Serangan kerajaan Mataram Selaparang ternyata tidak dilanjutkan ke basis pertahanan terakhir militer Belanda di Ampenan. Raja berpesan kepada Belanda untuk segera angkat kaki dari Pulau Lombok
dan tidak lagi untuk mencoba mencampuri urusan dalam negeri Kerajaan Mataram Selaparang. Nampaknya keputusan raja tadi berakibat pada berakhirnya keberlangsungan dinasti Kerajaan Mataram Selaparang di Pulau Lombok. Seharusnya raja menghabisi sisa pasukan Jenderal Vetter yang masih tersisa di Ampenan. Belanda yang sudah terlanjur malu karena dibuat lari tumbang langgang dari pertahanan mereka di Cakranagara dan Mataram, tentu saja menuntut balas dengan memanfaatkan keputusan raja tersebut. Jenderal Vetter meminta tambahan bantuan pasukan dari Batavia dan Semarang untuk melancarkan serangan balasan kepada Kerajaan Mataram Selaparang dan menghancurkannya untuk selama-lamanya. Posisi Kerajaan Mataram Selaparang saat ini berada pada titik yang lemah, di mana musuh mereka bertambah banyak. Selain harus menghadapi Belanda, mereka juga harus menghadapi pasukan Sasak Timur yang melanjutkan pemberontakan dan bergabung dengan Belanda di barat untuk menghancurkan Istana Mataram dan Cakranagara. Ditambah lagi dengan tidak didukungnya pasukan Kerajaan Mataram oleh Kerajaan Karangasem, di mana rajanya I Gusti Jelantik memilih kembali ke Pulau Bali bersama 1.200 pasukannya dan menolak untuk menghadapi militer Belanda dalam pertempuran. 5 hari setelah malam penyerangan, di saat seluruh nyali pasukan Belanda telah terkumpul kembali untuk bertempur, sambil menunggu kedatangan pasukan tambahan dari Batavia dan Semarang, mereka mulai memperlemah kekuatan dari Puri Mataram dengan membombardir kota tersebut menggunakan kapal perang yang berlabuh di Laut Ampenan. Setelah kedatangan pasukan tambahan pada tanggal 2 September 1894, Belanda akhirnya mulai bergerak pada tanggal 6 September untuk merebut desa Arong-Arong yang berada di sebelah barat dari Puri Mataram dan mendirikan barisan artileri untuk membombardir Puri tersebut lebih dekat. Setelah itu, Belanda bergerak ke selatan untuk menundukkan salah satu benteng terkuat Kerajaan Mataram Selaparang yang terletak di desa Pagesangan. Dalam pertempuran ini, 300 pasukan Kerajaan Mataram Selaparang gugur. Salah satunya adalah cucu dari raja, yaitu Anak Agung Putu. Belanda meluluh lantakan dan meratakan dengan tanah desa Pagesangan untuk mendirikan basis artileri lainnya yang digunakan untuk membombardir Puri Mataram dari arah selatan. Setelah jatuhnya benteng Pagesangan, dari tanggal 19 September sampai 28 September 1894 terus terjadi peperangan sengit antara pihak Kerajaan Mataram Selaparang dan Belanda. Selama itu juga Belanda terus menghujani Puri Mataram dengan peluru artileri untuk semakin memperlemah kekuatan dari pasukan di Puri Mataram. Setelah pertahanan Puri Mataram akhirnya melemah, Jenderal Vetter memutuskan untuk memerintahkan pasukan infanteri maju mengepung Puri Mataram dari arah barat dan selatan pada tanggal 29 September 1894. Dalam penyerbuan ke Puri Mataram ini, Belanda tidak hanya menghadapi pasukan Kerajaan Mataram Selaparang, tetapi juga rakyat sipil. Bahkan orang tua, anak-anak dan wanita ikut angkat senjata berjuang mempertahankan wilayah mereka. Dalam menghadapi Belanda, pasukan Kerajaan Mataram Selaparang dan masyarakat sipil yang mempertahankan Puri Mataram lakukan perang hutan atau perang sampai mati sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap raja dan tanah air mereka. Sebanyak kurang lebih 1.000 jiwa telah gugur dalam mempertahankan kota Mataram, termasuk putra mahkota yaitu Anak Agung Ketut Karangasem yang akhirnya oleh Belanda dikuburkan secara massal di reruntuhan dari Puri Mataram. Kini yang tersisa hanya Puri Cakranagara yang merupakan basis terakhir Kerajaan Mataram Selaparang, tempat beristana Raja Anak Agung Gede Murah Karangasem. Walaupun kota Mataram telah diratakan dengan tanah dan kota Cakranagara terus dihujani bombardir peluru meriam Belanda, hal ini lantas tidak membuat Raja Mataram Selaparang untuk menyerah terhadap gertakan Belanda. Sikap raja ini justru membuat Jenderal Vetter khawatir untuk meneruskan penyerangan ke Puri Cakranagara, apalagi ditambah pengalamannya dalam menghadapi penaklukan di Puri Mataram, di mana masyarakat sipil ikut andil dalam mengangkat senjata melawan Belanda. Untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri Jenderal Vetter, akhirnya Gubernur Jenderal Van der Wits mengirimkan pasukan tambahan lagi
dari Batavia dan Semarang sebanyak 2.100 personel. Setelah mendapatkan tambahan pasukan dan pengaturan strategi yang matang, Jenderal Vetter akhirnya memerintahkan pasukan yang mengepung kota Cakranagara dari 3 arah, yaitu utara, barat, dan selatan pada tanggal 18 November 1894. Seperti layaknya pertempuran di kota Mataram, pertempuran di kota Cakranagara pun melibatkan masyarakat sipil selain pasukan reguler kerajaan Mataram Selaparang, di mana wanita dan anak-anak pun terlibat mengangkat senjata dalam menghadapi pasukan Belanda sampai titik darah penghabisan. Hingga pukul 13, pasukan Belanda telah berhasil menguasai 3/4 kota Cakranagara dan mencapai Puri Cakranagara. Pertempuran sengit pun terjadi di depan Puri Cakranagara, di mana Belanda berusaha menerobos masuk ke dalam Puri untuk menangkap sang raja, tetapi dihalangi oleh pasukan Mataram Selaparang yang bertahan di dalam Puri tersebut. Akhirnya, pada pukul 17, Belanda telah berhasil menjebol tembok pertahanan Puri Cakranagara dan merobos masuk serta menguasai sepetak demi sepetak wilayah dalam Puri. Akan tetapi, pasukan Belanda masih mengalami kesulitan dalam menangkap sang raja karena terus dihalangi oleh sisa pasukan kerajaan Mataram Selaparang yang masih bertahan di dalam Puri, yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan sang raja. Hingga matahari terbenam, tak satu pun pasukan Belanda yang berhasil menangkap Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, sehingga Jenderal Vetter memerintahkan seluruh pasukannya mundur dari Puri Cakranagara untuk menghindari penyergapan yang dilakukan kerajaan Mataram Selaparang pada malam hari, dan memilih untuk melanjutkan penyerangan pada esok harinya. Setelah dirasa tidak mungkin lagi untuk bertahan lebih lama di dalam Puri Cakranagara, akhirnya pada tanggal 19 November 1894, dini hari, Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem beserta keluarga dan punggawa serta beberapa pengawal yang tersisa memutuskan untuk mundur ke desa Sasari yang terletak di sebelah utara dari Puri Cakranagara. Hal ini tentu saja membuat Belanda kebingungan, karena Puri Cakranagara yang diperjuangkan mati-matian sebelumnya ditemukan dalam keadaan kosong, tanpa seorang pun penghuni di dalamnya. Yang tersisa hanyalah bangunan yang selamat dari terjangan meriam Belanda dan harta benda kekayaan raja yang otomatis hari itu menjadi sitaan dari pihak Belanda. Dengan dikuasainya Puri Cakranagara pada tanggal 19 November 1894, maka berakhir pula kekuasaan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem atas Pulau Lombok yang digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem akhirnya menyerah pada tanggal 20 November 1894 setelah desa Sasari dikepung oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Segov. Walaupun raja telah menyerah kepada pihak Belanda agar sisa generasi keluarganya dapat tetap hidup, tetapi beberapa anggota keluarga kerajaan menolak untuk tunduk di bawah pemerintah Hindia Belanda dan terus melakukan perlawanan. Hingga perlawanan terakhir terjadi pada tanggal 25 November 1894 di bawah pimpinan Anak Agung Nengah yang terjadi di desa Tohpati. Beliau gugur bersama lebih dari 20 pengikutnya setelah melakukan perang puputan terhadap Belanda. 23 November 1894, Raja beserta beberapa keluarga dan pengikutnya diangkut menggunakan kapal HMS SS Prince Hendrik ke Batavia untuk diasingkan. Tak berserang lama dari itu, pada tanggal 20 Mei 1895, karena faktor kesehatannya, Raja akhirnya mengembuskan nafas terakhir di Batavia dan dimakamkan di makam Bivak Karet, sedangkan keluarganya tercerai berai dalam pengasingan. Atas jasa mereka dalam menaklukkan Pulau Lombok, para veteran Belanda dianugerahkan medali kehormatan oleh Ratu Belanda yang dinamakan Lombok Cross pada tanggal 13 April 1895. Dan inilah saksi bisu dari Perang Lombok 1894. Ya, jadi areal dari kantor Wali Kota Mataram dan kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan sisa atau bekas dari Puri Mataram. Yang memang kita tidak temukan lagi ya sisa bangunan dari Puri Mataram
yang telah diganti dengan komplek perkantoran ini. Seperti yang diketahui dari catatan Belanda, bahwa kantor wali kota Mataram saat ini merupakan bekas kediaman dari I Gusti Nyoman Kaler, seorang punggawa atau patih kerajaan Mataram. Pendopo wali kota Mataram yang berada di sebelah utara dari kantor wali kota Mataram dahulu merupakan kediaman dari putra mahkota, yaitu Anak Agung Ketut Karangasem. Tepat di sebelah timur dari pendopo wali kota Mataram, saat ini berdiri kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, areal ini merupakan istana utama dari Kerajaan Mataram Selaparang, tempat tinggal Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Setelah Puri Mataram runtuh, areal ini dijadikan monumen Perang Lombok oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menghormati pasukan mereka yang gugur dalam ekspedisi Lombok 1894. Sayangnya, monumen ini sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin sobat pemilia yang tinggal di Pulau Lombok atau Kota Mataram banyak yang bertanya, apa sih maksud dibangunnya patung buaya yang berada di sebelah pos polisi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ini? Ya, inilah satu-satunya peninggalan Kerajaan Mataram Selaparang yang tersisa di areal ini. Buaya merupakan lambang dari Kerajaan Mataram Selaparang, karena memang dahulu di sungai-sungai terdapat banyak sekali buaya di wilayah Mataram ini. Beralih ke sebelah timur, kira-kira 2,5 km dari kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah pasar yang dinamakan Pasar Cakranegara. Siapa sangka, ternyata pasar ini berdiri di atas reruntuhan dari Puri Cakranegara, istana Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, yang merupakan benteng terakhir Kerajaan Mataram Selaparang yang berhasil diruntuhkan oleh Belanda pada tanggal 19 November 1894. Kini yang tersisa hanyalah sebuah taman kerajaan yang berada di sebelah timur komplek Pasar Cakranegara yang dinamakan Taman Mayura. Taman ini merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Selaparang di masa lalu. Ya, Sobat Melia, itu tadi kisah singkat dari Perang Lombok 1894. Semoga bermanfaat untuk Sobat Melia dalam menambah informasi dan wawasan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyajian informasi. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Dadah.